Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Livia Putri Karyasta dengan NIM 114230093 dari Plug 9. Di sini akan memberikan tutorial acara 7 tentang QGIS. Yang pertama, ini kita buka dulu software QGIS-nya. Lalu selanjutnya kita bisa pergi ke project, lalu klik new. Terus bisa klik plugins, manage and install plugins. Jadi tunggu dulu. Nah, lalu di sini ini pastikan sudah diinstal. Kalau belum nanti bisa di search, terus nanti diinstal terlebih dahulu. Selanjutnya ini bisa di close aja. Lalu pergi ke klik bagian raster, terus ke georeferencer. Di sini masukkan data raster dengan klik open raster. Masukkan peta yang berformat JPG yang sudah disiapkan sebelumnya. Klik add point ini, lalu lakukan registrasi. Yang pertama ini ada di pojok kanan atas. Ini diklik aja, diklik terus diisi sesuai dengan koordinat yang ada. Lalu diklik OK. Setelah itu kita juga melakukan di bagian kiri bawah. Di bagian sini diklik juga. Terus masukin koordinatnya. Nah, terus kalau udah ini bisa dicek di bagian bawah ini GCP tabel ini apakah sudah benar. Jika sudah benar, kalau enggak nanti bisa diedit juga. Terus kalau udah ini bisa kita klik start georeferencing. Nah, ya sebelumnya kita harusnya ke ini dulu, ke transformation setting linear, dipastikan GTPG 8 paket Amazon 49S. Lalu untuk outputnya ini diklik, terus save sebagai acara 7. Setelah itu bisa dicentang yang bagian login QGIS Wendan, lalu di OK aja. Nah, kalau udah bisa di start georeferencing. Nah, jika sudah sukses, ini bisa di close aja tabelnya, ini di discard. Setelah itu, ini kan petanya udah lurus, berarti udah berhasil. Lalu kita mau digitasi peta, yaitu klik layer, lalu klik layer, klik new shape file layer. Yang pertama akan buat batas admin. Ini kita simpan, kita tulis batas administrasi, save. Untuk geometri type-nya ini pilih yang polygon, pastikan ininya koordinatnya WGS 84 UTM zone. Lalu untuk namanya kita kasih keterangan, lalu klik add to field list, terus klik OK. Lakukan hal yang sama untuk jalan, sungai, dan titik. Ke layer lagi, terus klik layer, new shape layer. Sekarang buat untuk titik jalan, save. Untuk geometri type-nya pilih yang lain, koordinatnya pilih yang WGS UTM zone, keterangannya kasih namanya kasih keterangan, add to field list, OK. Lalu klik layer lagi, save file, buat sungai. Lalu geometri type-nya lain, lalu ini untuk namanya kasih keterangan, add to field list, OK. Yang terakhir juga sama, yaitu titik, kasih nama titik. Lalu titik geometri type-nya berarti kita pilih yang poin, dikasih nama keterangan, add to field list, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita akan klik bagian batas administrasi, lalu klik kanan toggle editing diaktifkan. Selanjutnya klik bagian add polygon feature. Di sini kita memilih 3 kabupaten seperti 3 kecamatan, lalu melakukan digitasi seperti di ArchMap. Kita ikutin aja garisnya. Ini nanti saya akan cepetin aja ya. Nah, ini kalau udah di titik terakhir ini bisa klik kanan aja, lalu di ID-nya ini kasih 0, keterangannya ini dibiarin aja, lalu klik OK. Nah, misalnya kayak gini, ini bisa diedit pakai ini vertex tool. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini kita bisa nonaktifkan toggle editing, ini bisa di save. Nah, hasilnya kan seperti ini. Setelah itu klik kanan pada batas administrasi, klik 2 kali pada batas administrasi. Lalu ke simbologi. Untuk sampel filenya ini fill stylenya ganti ke no brush, dan straight-nya ini kita ganti ke warna merah. Oke. Lalu
naikkan ketebalannya ini. Selanjutnya apply, lalu oke. Nah, di sini kita akan membagi batas administrasi ini antar kecamatannya. Ini bisa klik bagian. Nah, ini kita aktifkan dulu toggle editingnya, lalu klik edit, pilih bagian split features. Ini caranya juga sama, ini tarik aja lalu ikutin batas adminnya, batas kecamatannya. Kalau udah, klik kanan, lakukan hal yang sama juga untuk batas satunya. Kalau udah, klik kanan. Nah, kalau udah semua kayak gini, ini bisa dimatikan toggle editingnya, lalu di save. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan digitasi jalan. Ini kita klik kanan, lalu aktifkan toggle editing, lalu pakai add line feature. Di sini kita mulai digitasi aja. Kalau udah selesai, klik kanan, ini kasih 0 keterangannya, ini bisa jalan tol, lalu klik OK. Setelah itu lakukan juga digitasi untuk sebelah sini. ID-nya 0, keterangannya kita buat rel kereta api. Oke, lalu kita buat lagi bagian sini. Ini ID-nya 0, keterangannya jalan arteri. Oke, nah misal ini bagian jalan ini kan kurang rapi, ini bisa di edit vertex. Nah, seperti ini. Jika sudah, bisa dimatikan toggle editingnya, lalu jangan lupa di save. Lakukan hal yang sama juga untuk sungai, klik kanan toggle editing, lalu add line features. Ini mulai digitasi untuk sungai. Keterangannya sungai. Oke, juga buat sungai di sini. Sungai terakhir di kecamatan ini. Nah, keterangannya kita kasih sungai musiman, lalu klik OK. Nanti yang terakhir adalah titik. Ini jangan lupa di save toggle editingnya, terus dimatikan, lalu lanjut ke titik, klik kanan, aktifkan toggle editing, lalu add point. Di sini kita akan buat ini, misal di sebelah sini 0, keterangannya kita kasih kantor camat, lalu di sini ada 0 pendidikan dasar. Terakhir di sini keterangannya itu buat puskesmas. Setelah semua selesai, di save, lalu matikan toggle editing. Selanjutnya kita akan melakukan tabelling batas administrasi. Nah, kita bisa checklist dulu yang ini. Ini lihat hasilnya. Ini batas administrasi, klik kanan open attribute table. Selanjutnya aktifkan table editing mode. Ini untuk melihatnya, ini kita bisa centang terus bisa kelihatan. Ini untuk keterangannya, lokasi pemukiman. Selanjutnya yang kedua, ini semak belukar. Ini yang ketiga, kita buat perkebunan. Nah, setelah semuanya selesai, ini bisa di save edit, lalu matikan toggle editing. Setelah itu bisa di close aja tabelnya. Selanjutnya kita melakukan simbologi. Ini klik kanan pada base admin, lalu ke properties, lalu di bagian simbologi ini kita ubah ke categorize, lalu di kolom ini ubah keterangan, klik bagian classify. Nah, saat diklik classify akan muncul seperti ini. Selanjutnya ini kita bisa lakukan simbologi. Ini yang pertama, kita bisa ubah filenya sesuai dengan keterangan yang pertama, yaitu pemukiman. Ini tempat tinggal, lalu klik OK ya. Lalu untuk perkebunan,
Ini perkebunan, semak belukar. Setelah itu ini bisa di apply, lalu pergi ke labels. Di bagian labels ini pilih yang single labels, ID-nya ganti keterangan, lalu ubah fontnya menjadi Times New Roman, font size-nya 12, lalu pergi ke buffer, centang bagian draw text buffer, apply, oke. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan simbologi juga jalan, klik kanan, properties. Ini pilih bagian simbologi, lalu pilih categorize, ubah ke keterangan, lalu klik classify. Lakukan hal yang sama, ini misalnya jalan arteri, lalu ada jalan tol, dan ini ada rel kereta api. Nah, setelah semua selesai, ini bisa di-apply aja, lalu klik OK. Selanjutnya ada sungai. Sungai, klik kanan, lalu kita klik properties, pergi ke simbologi, ini ubah categorize, keterangan, classify. Nah, untuk sungai ini sesuaikan juga dengan simbolnya. Ini ada sungai. Terus yang sungai musiman, ini kita juga. Terus sungai musiman, ini kita pakai jalan setapak, tapi kita ubah warnanya. Jadi warna cyan. Oke, nah biar warnanya jadi biru cyan. Nanti kita apply, lalu klik OK. Ini seperti ini. Yang terakhir yaitu kita lakukan simbologi untuk titik. Ke properties, lalu ubah ke categorize, ini ubah keterangan, classify, nih sesuaikan simbolnya, antar camat, oke. Lalu ada pendidikan dasar, terakhir itu puskesmas. Nah, selanjutnya dari sini bisa pindah ke label. Di label ini pilih yang single label, lalu label widthnya ganti ke keterangan, nih rule based labeling. Selanjutnya di sini kita bisa ubah fontnya. Ubah fontnya ke Times New Roman, size 12. Di bagian buffer jangan lupa dicentang draw text buffer, lalu di apply, oke. Nah, hasilnya mungkin ini bisa di edit bagian placementnya. Di bagian placement ini pilih yang ini, lalu di apply, oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita melakukan contouring. Di sini bisa klik layer, add vector layer, lalu masukkan data layer yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini data kontur, lalu oke, lalu add, lalu di close aja. Selanjutnya bisa klik bagian vektor, lalu view processing tools, pilih yang clip. Untuk inputnya kontur dan overlay layernya batas admin, lalu klipnya ini bisa di save to file. Ini klik kontur Banjar, lalu kita save, lalu di klik run. Nah, jika sudah muncul ini bisa di close. Ini unchecklist aja yang kontur, sisain yang bagian clip. Selanjutnya kita klik kanan di clip, lalu open attribute table, lalu kita aktifkan dulu toggle editing mode, tambahkan field baru, beri nama Ika, tipenya tetap bold number integer, lalu klik OK. Lalu di sini kan elevationnya masih ada keterangan M, ini bisa dihilangin dulu pakai open field calculator. Terus cek tentang bagian update existing field, ininya ganti ke elevation, lalu masukkan rumus. Nah, ini klik string, masukkan rumus yang ini replace, lalu ke field and value, masukkan elevation, lalu koma, petik 1 spasi M kecil, petik 1, koma, petik tutup kurung, lalu ini diklik OK. Nah, ini meternya yang di elevation udah hilang, baru bisa klik select feature using an expression. Di sini kita masukkan rumus elevation, operators, persen, lalu Ika dikali 4 karena ikannya 85, mobilnya 340, lalu di select features. Kalau berhasil nih muncul notice kayak gini warna biru, bisa di close. Lalu ini kita ketik jadi 1, update selected, kita ubah ke, nah ini di bagian ini kita bisa ubah ke Ika. Nah, kita ubah ke Ika, lalu ini kita kasih 1, terus di update selected layer. Setelah itu pilih invert selection, ini kita kasih 0, lalu update selected layer. Habis itu bisa ini kita klik. Ini misal kalau mau ngecek ini ikannya 0, terus yang indeks ini 0, yang enggak ini 1. Kalau udah, ini bisa di
save edit, lalu kita matikan toggle editing, lalu di close aja tabelnya. Lalu kita akan simbologi konturnya ini, klik kanan di clip, lalu pilih properties, lalu bagian simbologi ini pilih categorize, kolomnya pilih IK, lalu klik classify. Yang 0 ini kan tadi dia index, ini kita klik yang bagian simple line, ubah warnanya jadi warna kontur, indeks kita naikkan ketebalannya, lalu klik OK. Selanjutnya untuk yang satu ini kita ubah warnanya juga, ini ketebalannya dibiarin aja. Lalu untuk label kita pilih rule based labeling, lalu klik tanda plus. Untuk deskripsinya beri nama IK, lalu filternya ini diklik bagian rumus, bagian first and value, klik IK, lalu ke operators sama dengan 0, ini diklik OK. Ubah label widthnya ini jadi nama, lalu di bagian teks ubah fontnya jadi TNR. Ubah ke Times New Roman, size nya 12, lalu di buffer ini jangan lupa dicentang, draw text buffer, lalu di placementnya ini pilih yang curve, on the line ini kita uncheck list, lalu di placementnya udah kita biarin aja seperti ini. Kalau udah di OK, lalu di apply, lalu klik OK. Nah ini kan masih ada yang warna kuning ini kita bisa klik bagian deselect features from all layer. Nah ini hasilnya setelah. Nah selanjutnya untuk membuat layout peta ini kita bisa klik bagian project, lalu pilih layout manager, lalu di bagian new from template ini klik yang bagian create, lalu beri judul layout acara 7, lalu klik OK. Nah selanjutnya akan muncul seperti ini, kita berpisah saja, lalu bisa klik kanan terus pilih page properties, lalu ubah ukurannya menjadi A3. Setelah seperti ini kita akan membuat garis bantu, yaitu bisa klik bagian guides. Di sini untuk horizontal guidesnya ini dibuat 4, pertama ada 10, 20, lalu ada 280 dan 290. Setelah itu untuk vertical guides-nya ada 20, 30, 250, 300, 310 dan 410. Ini yang salah ini. Ternyata ini itu ada 287, terus satu lagi 287, 297. Lalu 300. Nah seperti ini. Setelah itu kita akan membuat kotakan layout ini menggunakan add polygon. Lalu kita akan menggunakan rectangle untuk membuat kotakan. Nah untuk petanya, sama satu lagi untuk keterangannya di sini. Setelah itu untuk menambahkan peta bisa add a new map to the layout. Ini paskan aja dengan garis bantu yang ada. Nah lalu kan seperti ini. Lalu pergi ke item properties, ini skalanya ubah ke 100.000. Setelah itu untuk ini koordinatnya ubah ke WGS 84.zone 49S. Lalu pada bagian grids ini klik tanda plus, lalu modify grid. Selanjutnya untuk grid type ini pilih yang cross. Untuk CRS nya ini sesuaikan WGS 84.49S. Map unit ini tetap. Lalu untuk intervalnya kita ubah 6000 mungkin, coba 6. Nah kan seperti ini. Lalu line style-nya ini ubah ke warna merah. Ini ubah warna merah. Lalu di bagian draw koordinat ini dicentang. Terus untuk formatnya ubah ke decimal with suffix. Selanjutnya di left ini ubah ke vertical ascending, yang di bagian right juga vertical ascending. Lalu semua pastikan di outside frame. Setelah itu di distance to map frame-nya ini nggak usah diubah. Di coordinate presisinya ubah jadi 0. Selanjutnya untuk fontnya diklik,
ubah ke Times New Roman, bold, ukuran 10, klik OK. Nah, setelah seperti ini sudah selesai, lalu lanjut kita akan buat garis bantu lagi untuk identitas peta. Itu tambahkan 360. Nah, lalu ini sebenarnya 310. Nah, harusnya kayak gini. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita bisa atur, kita akan menambahkan ini logo UPN. Ini kita klik add image, lalu buat kotakan. Selanjutnya di image source ini klik titik 3, tambahkan logo UPN. Nah, seperti ini. Lalu akan menambahkan nama instansi dengan add new label begini, lalu ditulis aja di bagian sini itu jurusan teknik lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral dan Energi, PN, Veteran, Yogyakarta 2025. Nah, di sini ini kita bisa atur fontnya, ubah ke Times New Roman, bold 12, lalu klik OK. Ini kita atur di ke center, lalu alignmentnya di middle seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan garis bantu menggunakan add polyline. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita buat keterangan daerah penelitian. Ini copy aja dari atasnya untuk labelnya ini. Lalu kita kasih ke bawahnya. Ini kasih judul peta penggunaan lahan daerah penelitian. Lalu ini juga di copy, paste lagi. Ini Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk yang bagian ini nggak usah di bold, kita ubah ke regular aja seperti ini. Setelah itu untuk garis pembatasnya ini bisa di copy. Aduh, ini kita buat lagi aja. Nah, ini nanti buat setelah itu akan membuat skala. Yang pertama itu membuat arah mata angin. Di sini buat kotakan aja. Tadi ini klik yang bagian add new node row to the layout. Lalu paskan bagian tengah. Setelah itu kita buat huruf U. Nah, ini di bold aja punya. Seperti ini. Setelah itu kita akan membuat skala bar. Nilai skala terlebih dahulu. Nilai skala. Keterangan skala. Skala 1/100.000. Lalu baru buat skala bar menggunakan add a new scale bar to the layout. Ini buat kotakan aja dulu di sini. Ini single aja. Terus untuk scale barnya kilometer. Label unitnya kan kita ganti kapital. Ini ubah jadi 1,5. Begitu. Sebentar untuk segmennya. Oh, 2,5. Lalu untuk fix unitnya 2,5. Untuk bagian display box marginnya ini
kita nolkan, label marginnya dideketin, line width, lalu di bagian font and color, fontnya ubah ke TNR. Ini ubah ke Times New Roman, regular aja 12. Oke. Setelah itu position and size nya sebenarnya ngaruh, ini ubah ke 5. Nah, di fix segment width nya ini di checklist ini aja, lalu ini ganti ke 50. Untuk segmennya ini ganti ke 6. Nah, setelah itu ini pasien di tengah. Kalau udah selesai, tambahin garis batas. Lalu akan tambahkan nama pembuat peta. Di sini ditulis disusun oleh. Box 9 seperti ini ya. Setelah itu tambahkan garis pembatas lagi. Nah, lalu kita akan membuat legenda. Di sini bisa klik add a new legend to the layout. Lalu buat kotakan aja di sini. Tunggu sebentar. Nah, kalau udah muncul kayak gini, di title-nya ini kita kasih keterangan. Nah, ini setelah menambahkan setelah mengubah menjadi keterangan, lalu unchecklist bagian auto update. Di sini untuk bagian clip ini bisa di hidden. Lalu untuk nilai, nah untuk yang 0 ini bisa di remove, satunya juga di remove, ini semua di remove. Untuk ini di hidden dan di remove aja. Untuk titik 1 ini di hidden. Ini yang tidak perlu bisa di remove. Nah, setelah itu bisa ke bagian kolom. Di kolom ini ubah jadi 2. Lalu ke spacing ini diatur. Sebentar. Alignmentnya ini tadi ubah ke left dulu. Di spacing ini title space-nya ini bisa dikurangi jadi 0 aja. Group space, icon label space ini bisa diperlebar. Terus box space, ini column space ini dinaikkan. Lalu di sini kita bisa udah tekan update dengan klik panah ini. Nah, setelah itu bisa klik bagian font. Untuk title fontnya ini ubah ke Times New Roman bold 12.
Sedangkan untuk item fontnya ubah ke Times New Roman regular 12. Oke. Setelah itu akan menambahkan keterangan kontur menggunakan gambar, yaitu menggunakan ini alat bantu. Kita klik terus add polygon. Di sini digambar. Nah, ini konturnya. Lalu di main properties ini ubah warna jadi lalu ubah warnanya di simple fill-nya ini, bagian stroke color ini ubah ke warna orange. Ini ditebelin. Kalau udah, ini bisa di copy aja, copy paste lalu dikecilin. Nah, setelah itu tambahkan shape at rectangle. Ini nanti kasih atas ini. Untuk stylenya ini di bagian simple fill-nya untuk stroke color-nya ini diputihin. Lalu fill style-nya ini no brush. No. Nah, rectangle-nya ini bisa tarik ke atas. Di style ini kita tadi ubah ke warna putih, harusnya di simple fill-nya ini solid. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya tambahkan keterangan indeks kontur 340M misalnya. Lalu di bagian font ini tadi kecilin. Oke. Lalu beri keterangan kontur. Lagi ke 12. Seperti ini. Nah, setelah itu tambahkan lagi garis pembatas. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan keterangan sumber peta dan sistem koordinat peta. Sumber ini ubah ke left. Ini tulisannya peta RBI lembar Banjarnegara skala 1/100.000. Ini fontnya jadi 12 Times New Roman regular. Ini ubah ke left. Lalu untuk sumber peta di copy untuk sistem koordinat.
sistem koordinat lalu yang bagian bawahnya ini juga di copy aja. Ini buat proyeksi sistem grid. Lalu terakhir itu zona. Ini bisa di copy. WGS 8449S. Nah, untuk fontnya ini di italic. Nah, seperti ini. Setelah itu menambahkan garis bantu. Tambahkan juga untuk di bagian ini. Lalu yang terakhir yaitu kita akan membuat inset. Nah, selanjutnya untuk memasukkan ini, kita open data source manager, lalu masukkan SAP Kabupaten 1 Indonesia. Ini saya sudah tambahkan, lalu bisa di add aja. Ini di close, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini enggak diperlu, ini bisa di unchecklist semuanya. Lalu ini klik kanan, kita klik ke properties. Selanjutnya pergi ke simbologi, di bagian single ini klik categorize. Selanjutnya di kolom ubah menjadi kabupaten, lalu klik classify. Nah, ini muncul semua, ini bisa di select all aja dengan Ctrl A. Nah, seperti ini klik kanan, lalu change color, pilih warna putih. Selanjutnya kita cari ini daerah penelitian yang sesuai di Banjarnegara, lalu change color, ubah ke warna kuning, lalu klik OK, klik apply. Setelah itu kita pindah ke labels, ubah jadi single label, bagian label width ubah ke kabupaten. Selanjutnya di bagian teks ini ubah menjadi Times New Roman, lalu size nya 10 aja. Selanjutnya di apply, lalu OK. Nah, kan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat poligon baru untuk laut. Yang pertama klik layar, lalu create layer, new shapefile layer, beri nama laut. Untuk geometry type-nya pilih yang poligon, pastikan koordinatnya WGS 84.49, namanya ubah jadi keterangan, add to file place, lalu klik OK. Setelah itu bagian laut ini diklik kanan, lalu aktifkan toggle editing, lalu klik bagian add polygon feature. Nah, di sini kita akan membuat ini poligon seperti biasa. Nah, setelah itu di sini kita ID-nya kasih 0, lalu keterangannya ubah jadi laut, lalu kita klik OK.
Nah seperti ini. Selanjutnya ini kalau misalnya mau diedit juga bisa, nggak masalah. Selanjutnya ini untuk itu di save edit, lalu matikan toggle editing, lalu letakkan layar laut ini di bawah layar Kabupaten Indonesia. Setelah itu klik kanan bagian laut, lalu properties. Setelah itu lakukan simbologi, ubah ke categorize. Di kolom ini ubah ke keterangan, lalu classify. Ini di bagian laut, ini kita ubah warnanya menjadi warna biru seperti warna laut. Simple fill, lalu fill colornya ubah ke warna biru. Ini stroke colornya nggak usah. Setelah itu kita klik OK, apply. Lalu pergi ke label, ubah ke single label, label widthnya ubah ke keterangan, sesuaikan teksnya. Ini untuk fontnya Times New Roman, size nya 10, buffer nggak usah. Ini di apply lalu di OK. Nah setelah itu kembali lagi ke layout, layout cara 7, lalu tambahkan kotakan menggunakan add rectangle. Sebentar. Nah di gauge nya ini perlu diubah. Sebentar. Ini dipasin. Nah lalu buat kotakan layout, lalu klik bagian item properties. Udah. Lalu tambahkan add a new map to the layout. Bagian add a new map to the layout ini kita paskan di kotakan yang sudah disediakan. Lalu tunggu, sesuaikan skalanya 150.000. Kegedean 100. Nah ini skalanya kita ubah ke, pastikan sampai daerah penelitiannya itu kelihatan. Selanjutnya kita akan menambahkan inset dari peta yang tadi sudah kita buat dengan add a new map to the layout. Lalu paskan aja di garis bantunya. Setelah itu tunggu. Nah di sini kita samakan skalanya. Nah seperti ini. Lalu untuk melepaskannya bisa menggunakan move. Seperti ini hasilnya. Sudah selesai. Selanjutnya ini kita samakan proyeksinya. Kita pilih yang WGS 84 GTM Zone, lalu ke bagian grid tambahkan, lalu modify grid type nya ubah ke cross. Ini untuk carasnya ubah ke ini sudah sesuai. Selanjutnya untuk intervalnya kita buat 10.000. Tidak. Terlalu renggang, terlalu rapat. Kita buat 50.000. 3. Nah selanjutnya di bagian line style-nya ini ubah menjadi warna merah. Biru. Colornya ubah ke warna merah. Lalu di back. Setelah itu di bagian cross width-nya ini turunkan jadi 1 mm. Setelah itu kita pergi ke draw koordinat, formatnya decimal with suffix. Lalu untuk terletaknya di left ini ubah ke vertical ascending, right-nya juga ubah ke vertical ascending. Selanjutnya di font ini ubah ke Times New Roman regular bold, ukurannya 8 saja.
itu koordinat presisinya ini ubah ke 1. Lalu di bagian frame ini back dulu, lalu pindah ke frame, thicknessnya ubah ke 0,5 ditambah. Mungkin di bagian grid ini bisa diperbesar ya, nah seperti ini agar terlihat. Nah setelah semua selesai, ini bisa kita klik layout lalu export PDF. Cara 7, lalu bisa di save aja. Sekian, ini di save. Sekian, terima kasih saudara untuk acara 7 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.